Kota Tua Padang meninggalkan jejak sejarah masa lampau pantai barat Sumatera. Pesona masa lalu berpadu dengan keindahan arsitektur kolonial yang masih terjaga hingga kini. Dari postur demografi yang beragam hingga bangunan tua bercorak Eropa, setiap sudut Kota Tua bercerita tentang kekayaan budaya dan sejarahnya. Kawasan ini terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Arau, menjadikannya pusat pemerintahan dan perekonomian pada masa kolonial Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, Kota Tua Padang merupakan tanah gurun yang dipenuhi pohon kelapa dan rumbia. Meskipun rawan banjir, daerah ini kemudian menjadi tujuan perantauan yang strategis bagi penduduk dari pedalaman Minangkabau. Nah, di akhir abad ke-19 ya, di tahun 1819 pada masa itu penduduk Padang itu secara keseluruhan itu dihuni sekitar 8.500 orang. Dan memang dari segi grafik kenaikan penduduknya memang tidak terlalu tinggi, artinya terlalu konstan lah gitu. Tapi sebagaimana kita ketahui sebenarnya Padang ini kan daerah rantau ya dari beberapa nagari yang ada di pedalaman Minangkabau, karena memang daerah ini daerah yang strategis terletak di pantai barat, dan kemudian daerah ini juga dijadikan sebagai tujuan dari saudagar-saudagar ya yang berasal dari pedalaman Minangkabau untuk berniaga di pinggiran Kota Padang ini. Pada awal abad ke-20, ketika sistem birokrasi Belanda diperkenalkan, Padang berubah status menjadi distrik dan semakin berkembang pesat. Bangunan pemerintahan serta pusat perdagangan dibangun di sepanjang tepian Batang Arau, menciptakan panorama yang mengagumkan hingga kini. Sejak itu, Kota Tua Padang menjadi kota peraja, atau dalam istilah bahasa Belanda disebut Gemeenten. Kota Tua Padang adalah cerminan keberagaman. Dari etnis Nias yang menghuni Gunung Padang hingga komunitas Tionghoa di Kampung Pondok, semua hidup berdampingan dalam harmoni. Ada juga warga Hindustan India atau biasa disebut orang Kalyang yang pada umumnya menghuni daerah Pasar Batipua. Dilihat dari aspek sejarah, sejak zaman kolonial Belanda pun suasana keberagaman sudah terlihat jelas. Hal itu dibuktikan lewat perayaan Cap Gomeh di tahun 1930, di mana masyarakat berbagai etnis ikut dalam perayaan. Bukan hanya perayaan Tionghoa, perayaan Tabui juga menjadi momen penting di masa lalu, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang turut merayakan, menambah warna kerukunan antar etnis. Kota Tua menjadi magnet pariwisata di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, utamanya bagi peneliti sejarah dan pecinta cagar budaya. Kita bisa lihat perkembangan Kota Padang masa lampau. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Kota Tua, yang Kota Tua itu kawasan ini.
Ini adalah kawasan Kota Tua. Tetapi karena aktivitasnya di waktu itu di sekitaran Batang Arau dan sekitar sini, maka kebanyakan kita menemukan bangunan-bangunannya di bagian Batang Arau sekitarnya. Batang Arau pun. Ya, kalau boleh kita sebut, ini kawasan inilah yang Kota Tua Padang. Kota Tua Padang itu berarti tidak termasuk juga Kota Tangah misalnya, Pak? Ya, Kota Tangah, Kuranji waktu itu masih belum bergabung dengan Padang. Istilahnya namanya Patiko, Padang Pinggir Kota. Masuk ke Kota Padang itu sekitar 1975. Pada masanya Pak Hasan Basri Durin digabungkan ke Kota Padang. Berarti kalau yang Batang Arau tadi di sebelah Ya, sekitar sini, Pak. Batang Arau, Pondok. Ya, Pondok, Alang Lawe, gitu, Bang. Alang Lawe. Perjalanan menjelajahi Kota Tua Padang bisa dimulai dari Bandara Internasional Minangkabau. Dengan hanya Rp10.000, pelancong dapat naik kereta bandara menuju stasiun Pulau Aie. Perjalanan ini hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Setibanya di stasiun Pulau Aie, pelancong langsung disuguhkan dengan nuansa Kota Padang masa lampau. Konon, bangunan-bangunan di Kota Tua dulunya dibangun oleh kolonial Belanda ketika membangun wilayah pemerintahan dan perdagangan. Pada umumnya memang dibangun di daerah tepian Batang Arau, sepanjang muara Pantai Padang sampai ke tepian Batang Arau. Di sepanjang Batang Arau, keindahan arsitektur kolonial yang megah masih terlihat. Dengan revitalisasi bangunan-bangunan tua, tempat ini kini juga menjadi lokasi nongkrong. Daya tarik utama Kota Tua terletak pada eksotisme bangunan dan landscape Sungai Batang Arau, di mana kapal-kapal bersandar menambah keindahan panorama. Kota Tua yang eksotik dipadukan dengan cahaya senja menjadi panorama yang memanjakan mata. Tak jauh dari Kota Tua, Jembatan Siti Nurbaya menawarkan pemandangan menakjubkan. Sementara Gunung Padang menyimpan legenda yang menarik untuk dijelajahi. Kita ketahui bahwa Padang ini rentan dengan bencana, mulai dari bencana gempa sampai kepada bencana banjir, dan kita bisa melihat sendiri ketika gempa itu menghoyak Kota Padang itu beberapa waktu ya, mulai dari gempa Aceh, kemudian gempa Parapanjang tahun 2006, 2007 digoyang lagi ya. Kemudian tahun 2009 digoyang lagi, tahun 2010 digoyang lagi yang akibatnya tsunami di Mentawai kalau nggak salah. Hal ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Padang ini memang rawan gitu, apalagi mengingat gedung-gedung tua ya yang berserakan mulai dari muara Pantai Padang itu, kemudian masuk ke Batang Arau, kemudian ke Tanah Kongsi, kemudian juga ada di sekitar Pasar Gadang, Pasar Mudia, kemudian ada yang paling miris itu yang Pasar Lerang tadi itu. Kita melihat dua bangunan yang sebenarnya itu bernilai historis ya, karena memang kalau kita lihat di foto yang asli itu benar-benar gedungnya megah, dan ternyata itu ambruk ya, itu di tahun 2009. Jadi kebanyakan
bangunan-bangunan tua yang ada pada hari ini, terutama untuk daerah Pasar Gadang, Pasar Mudi dan sebagainya, itu lebih banyak dijadikan sebagai gudang. Itu sangat miris sekali. Seharusnya pemerintah Kota Padang ya itu melakukan himbauan atau perawatan setidaknya itu kepada aset-aset ya yang sebenarnya itu kalau misalnya kita kembangkan itu Kota Tua Padang itu hampir setaraf dengan kota tua yang ada di Jakarta. Bagi para pecinta fotografi, kawasan ini adalah surga untuk mendapatkan momen Instagramable yang tak terlupakan. Bangunan di kawasan Kota Tua kerap dijadikan sebagai lokasi hunting foto, bahkan sebagai tempat foto prewedding. Jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner lokal. Dari kedai kopi hingga restoran yang menyajikan lauk ikan segar, semua ada di sepanjang Batang Arab. Menghabiskan waktu bersama keluarga, taman di sekitar juga menawarkan tempat bersantai yang nyaman. Menikmati kenyamanan malam di Kota Tua Padang sambil merasakan kehangatan budaya lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari petualangan. Di Kota Tua, kerukunan umat beragama juga terlihat dari keberadaan berbagai rumah ibadah. Kelenteng Sihingkyong yang menawan serta Masjid Muhammadan dengan arsitektur unik siap menyambut siapa saja. Kota Tua Padang, tempat di mana sejarah bertemu keindahan. Dengan setiap langkah, kisah-kisah masa lalu menghidupkan suasana yang penuh warna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.